Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Beredar foto para anggota DPR yang tidak jaga jarak usai sidang RUU Cipta Kerja. Beredar foto sejumlah pimpinan dan juga anggota Badan Legislasi DPR yang melakukan swafoto. Foto itu kemudian menjadi sebuah sorotan karena posisi mereka yang tidak menjaga jarak meskipun telah menggunakan masker. Terlebih dari keterangannya, foto diambil seusai Balik DPR melalui Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja melakukan pembahasan tingkat 1 dan kemudian bersama dengan pemerintah sepakat membawa RUU tersebut ke tingkat 2 untuk pengesahan di rapat paripurna. Aktivis pro-demokrasi Lini Zurlia melalui cuitannya di akun Twitter @linizki turut mengunggah foto terkait. Dalam cuitannya, ia mempersilahkan netizen untuk memberikan komentar atas aksi swafoto para wakil rakyat. Swafoto usai sidang pengambilan keputusan tingkat 1 Omnibus Law di malam minggu. Netizen sekalian dipersilahkan meninggalkan komentar di kolom reply. Cuit Lina pada Sabtu 4 Oktober seperti dikutip dari suara.com. Adapun dalam foto tersebut terlihat Ketua Balik Supratman Andi Aktas, kemudian Wakil Ketua Balik Ahmad Baidowi dan anggota Balik lain seperti Kristina Aryani dan juga Arteria Dahlan. Kekinian, redaksi masih terus melakukan konfirmasi terhadap para anggota DPR yang wajahnya terdapat dalam foto itu. Namun hingga berita ini dituliskan, belum ada tanggapan dari mereka. Malam minggu kemarin, DPR dan pemerintah sepakati RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan PKS serta Demokrat pun menolak. Menggelar rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1 pada Sabtu 3 Oktober 2020 hingga tengah malam. Badan Legislasi DPR dan pemerintah menyepakati RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Kedua pihak menyetujui RUU Cipta Kerja bisa disahkan sebagai undang-undang pada rapat paripurna DPR RI selanjutnya yakni pada Kamis 8 Oktober. RUU Cipta Kerja disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya. Begitu kata Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Aktas yang memimpin rapat kerja. Pada rapat kerja tersebut hanya 2 fraksi yang menolak RUU Cipta Kerja untuk disahkan, yaitu fraksi PKS dan juga Demokrat. Sedangkan fraksi yang mendukung RUU Cipta Kerja, yakni fraksi PDIP, Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN dan juga P3. Perwakilan pemerintah yang hadir secara langsung maupun daring diantaranya yaitu Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menkumham Yasona Lauli dan juga Menaker Ida Fauzia. Menko Bidang Perekonomian Erlangga mengapresiasi atas ditemukannya kata mufakat terkait pembahasan RUU Cipta Kerja di tingkat Balek. Pemerintah mengapresiasi segala keterbukaan dalam proses pembahasan serta mendapatkan tanggapan dari masyarakat dengan kerja yang tidak mengikat waktu. Begitu ungkap Erlangga. Erlangga pun juga mengklaim RUU Cipta Kerja dapat mempermudah izin berusaha untuk masyarakat, terutama koperasi hingga UMKM. UMKM mendapatkan kemudahan termasuk perusahaan terbuka, perorangan yaitu dengan cukup pendaftaran dan biaya kecil. Koperasi juga dimudahkan, sertifikat halal dipermudah melalui perguruan tinggi dan juga ormas Islam serta fatwa MUI. Kesepakatan DPR dan pemerintah untuk mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga direspon netizen dengan penolakan. Hal ini terlihat dari tagar "Jegal sampai gagal" yang menjadi trending topik sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi. Korban Corona Indonesia melebihi Cina, PKS desak pemerintah segera mengevaluasi penanganannya. Angka positif terjangkit virus corona baru COVID-19 di Indonesia sudah menembus lebih dari 100.000 kasus, tepatnya adalah 104.432 per hari Rabu 29 Juli.
Angka kematian akibat positif COVID-19 juga telah melonjak di 4.975 jiwa. Angka positif dan kematian akibat COVID-19 ini lebih tinggi dari China sebagai negara pertama di mana tempat virus COVID-19 ini menyebar. Terbaru, Universitas Oxford memberikan nilai D terhadap kinerja Indonesia dalam penanganan COVID-19. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengaku prihatin dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat. Menurut Mufida, strategi penanganan pemerintah menghadapi perlu dievaluasi. Mufida menyebut pemerintah lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dibandingkan paradigma kesehatan dalam penanganan pandemi di Indonesia. Mulai dari Perpu Penanganan Corona, kampanye New Normal yang kemudian diakui salah oleh pemerintah, dan terakhir pembentukan Komite Penanganan COVID-19 yang lebih berdimensi ekonomi dan menjadikan Satgas Penanganan COVID-19 hanya bagian subordinat saja dalam perumusan kebijakan. Papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta pada hari Rabu 29 Juli. Mufida juga menjelaskan kebijakan yang menitik beratkan ekonomi dalam penanganan COVID-19 saat ini terbukti justru menjadikan perkantoran, pusat perdagangan, dan pasar menjadi penyebaran klaster terbaru. Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 per 25 Juli, di DKI Jakarta saja terdapat 68 klaster perkantoran dengan 440 kasus positif dan 107 klaster pasar rakyat dengan 547 kasus. Mufida juga mengaku miris dengan munculnya klaster di bidang kesehatan yang mencapai 124 klaster dengan 799 kasus yang menunjukkan keselamatan tenaga medis semakin terancam dengan pengendalian penularan yang kurang berjalan akibat pelonggaran yang dilakukan. Jika terakhir Presiden meminta penanganan seimbang antara kesehatan dan ekonomi, tapi tidak begitu yang terjadi di lapangan. Kampanye New Normal Presiden dengan mengunjungi mal dan menyerahkan kewenangan perpanjangan PSBB di masing-masing daerah membuat kebijakan nasional penanganan COVID-19 ini tidak seragam. Jika dulu epicentrum di Jakarta, kini ada 8 provinsi penyumbang terbesar COVID-19 di tanah air. Pihaknya meminta agar pemerintah tetap menggunakan pola strategi penanganan COVID-19 dengan pola pikir bencana kesehatan, sehingga seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan menggunakan pertimbangan kebencanaan kesehatan. Tidak ada yang dibenturkan antara ekonomi dan kesehatan. Kita memahami semua ini harus berjalan, dalam sistem penanganan bencana pun semua sudah diatur, termasuk klaster-klaster yang mendukung, misalnya pendidikan, sosial, ekonomi, dan yang komando pusatnya ada di PNPB. Jelasnya, dia meminta pemerintah segera memperbaiki catatan-catatan dalam strategi penanganan COVID-19 dan tetap memegang kendali penanganan COVID-19 hingga ke daerah. Jika pemerintah mengaku menggunakan new normal bermasalah, maka semua dampak dari kebijakan itu harus dievaluasi secara menyeluruh. Pemerintah sudah diberikan kewenangan sangat besar untuk mengelola anggaran, tapi tidak juga terserap dengan baik. Sekalinya muncul program dengan dana besar, justru malah menimbulkan polemik. Begitu tutupnya. Beredar foto para anggota DPR yang tidak jaga jarak usai sidang RUU Cipta Kerja. Beredar foto sejumlah pimpinan dan juga anggota Badan Legislasi DPR yang melakukan swafoto. Foto itu kemudian menjadi sebuah sorotan karena posisi mereka yang tidak menjaga jarak meskipun telah menggunakan masker. Terlebih dari keterangannya, foto diambil seusai Balik DPR melalui Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja melakukan pembahasan tingkat 1 dan kemudian bersama dengan pemerintah sepakat membawa RUU tersebut ke tingkat 2 untuk pengesahan di rapat paripurna. Aktivis pro-demokrasi Lini Zurlia melalui tweetannya di akun Twitter @linizki turut mengunggah foto terkait. Dalam cuitannya, ia mempersilahkan netizen untuk memberikan komentar atas aksi swafoto para wakil rakyat. Swafoto usai sidang pengambilan keputusan tingkat 1 Omnibus Law di malam minggu. Netizen sekalian dipersilahkan meninggalkan komentar di kolom reply. Cuit Lina pada Sabtu 4 Oktober seperti dikutip dari suara.com. Adapun dalam foto tersebut terlihat Ketua Balik Supratman Andi Aktas, kemudian Wakil Ketua Balik Ahmad Baidowi dan anggota Balik lain seperti Kristina Aryani dan juga Arteria Dahlan.
Kekinian, redaksi masih terus melakukan konfirmasi terhadap para anggota DPR yang wajahnya terdapat dalam foto itu. Namun hingga berita ini dituliskan, belum ada tanggapan dari mereka.